berdasarkan kurikulum yang relevan. Yang pertama, kurikulum 2013, yang kedua, kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang berfokus pada peningkatan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta bertujuan untuk menciptakan generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Karakteristik pembelajaran IPS. Yang pertama, interdisipliner, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Yang kedua, berbasis pengalaman nyata. Yang ketiga, menekankan pembentukan sikap menggunakan pendekatan aktif dan kolaboratif. IPS dalam kurikulum 2013 atau 13. Yang pertama, model pembelajaran PS tidak berdiri sendiri, tetapi dipadukan dalam bentuk tematik integratif khusus kelas 1 sampai kelas 6 SD. Artinya, IPS diajarkan melalui tema tertentu, bukan sebagai mata pelajaran terpisah. Yang kedua, ciri utama terpadu dalam tema. Misalnya tema lingkungan, IPS digabungkan dengan IPA dan bahasa Indonesia. Kontekstual, materi IPS dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Selanjutnya, IPS dalam kurikulum 2013 atau K13. 3. Materi yang dipelajari. Lingkup materi mencakup keluarga, sekolah, masyarakat, negara, hingga dunia. Disusun bertahap sesuai perkembangan berpikir siswa, atau dari hal terdekat meluas. 4. Kompetensi yang dikembangkan. Sikap, contohnya sosial, gotong royong, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab. Pengetahuan, contohnya wawasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Keterampilan 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. 5. Tujuan utama, membentuk siswa agar mampu memahami hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial dan alam. Membutuhkan sikap sebagai warga negara yang demokratis, berkarakter, dan berjiwa Pancasila. Penilaian IPS dalam kurikulum 2013 atau K13 menggunakan 3 ranah. Yang pertama, sikap spiritual atau hubungan dengan Tuhan dan sosial, gotong royong, disiplin, peduli. Yang kedua, pengetahuan, tes tertulis, lisan, tugas, ulangan harian. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan itu ada praktik, proyek, portofolio. Terus penilaian berdasarkan autentik, menilai proses dan hasil belajar. Hasil penilaian berupa angka dan deskripsi capaian kompetensi. Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan pemerintah atau Kemendikbudristek sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang fleksibel, berbasis proyek, dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, berorientasi pada capaian pembelajaran atau CP, tidak lagi memakai KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar. Menggunakan fase pembelajaran A sampai F sesuai jenjang, bukan per kelas. Fokus pada kompetensi apa yang dicapai di akhir fase belajar. Yang kedua, mendukung diferensiasi belajar, memberi ruang untuk perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Guru bisa merancang pembelajaran yang berbeda-beda
sesuai kebutuhan peserta didik. 3. Peran guru sebagai fasilitator bukan hanya menyampaikan materi, tetapi membimbing dan mendamping siswa dalam menemukan pengetahuan. Siswa lebih aktif, guru lebih banyak mengarahkan. IPS dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. P5. IPS tidak hanya berupa teori tetapi diterapkan melalui proyek nyata yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek ini mendorong siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan kolaboratif. Misalnya, membuat proyek tentang gaya hidup berkelanjutan dengan menghubungkan konsep IPS ke isu lingkungan sekitar. 2. Fleksibel dan kontekstual. Guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran IPS dengan kondisi lokal, budaya daerah, serta kebutuhan siswa. Pembelajaran IPS menjadi lebih dekat dengan kehidupan nyata anak. IPS dalam kurikulum Merdeka. 3. Penekanan pada literasi, numerasi, dan karakter. IPS tidak hanya mengajarkan pengetahuan sosial, tetapi juga memperkuat literasi, kemampuan memahami informasi dan numerasi, kemampuan mengelola data atau angka. Karakter juga ditekankan terutama dalam membentuk profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 4. Integratif dan interdisipliner. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka sering dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Contoh, tema lingkungan bisa mengintegrasikan IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka atau KUMER lebih sederhana dan fleksibel dibanding K13. Fokus pada pencapaian pembelajaran atau CP, bukan lagi KI atau KD. Penekanan pada proses bagaimana siswa berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkarakter. Banyak digunakan penilaian berbasis proyek atau P5, yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Laporan penilaian berupa deskripsi capaian siswa atau bukan angka semata. Kesimpulan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yaitu sama-sama relevan. Namun, guru berperan besar untuk menciptakan pembelajaran IPS yang kreatif, bermakna, dan kontekstual. Terima kasih.